Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlis Sultan Nasrullah dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2023. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil taks dari proyek acara 2 praktikum pemrograman spasial desktop dan juga menjelaskan tentang source code yang digunakan. Oke, kita langsung ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini pada proyek pertama, taks 1 ini, saya akan membuat add-in untuk digunakan pada software ArcGIS Pro. Kode ini menggunakan bahasa C# yang mana internal class button1 button ini merupakan turunan dari kelas button, yang berarti kelas button 1 ini memiliki fungsi yang sama dengan button. Di dalam button ini terdapat metode onClick yang merupakan override dari metode yang sama. Ini berarti ketika tombol yang terkait dengan kelas button 1 diklik, metode onClick ini akan dieksekusi. Nah, di dalam metode onClick ini terdapat dua pernyataan. Yang pertama adalah untuk mengambil alamat URI dari proyek yang saat ini digunakan pada ArcGIS Pro Desktop. Pernyataan ini akan menyimpan alamat tersebut dalam variabel string URI. Jadi pertanyaan ini menyimpan string URI. Kemudian ada pernyataan lain yang menggunakan message box dari ArcGIS Desktop Framework untuk menampilkan pesan yang berisi alamat proyek yang telah diambil sebelumnya. Pesan ini akan ditampilkan dalam sebuah dialog dengan judul Project Info. Jadi ntar setelah kita klik buttonnya, ada Project Info dari project tersebut. Oke, kita langsung coba aja. Oke, di sini kita langsung coba start aja. Nah, nanti dia akan diarahkan ke ArcGIS Pro-nya langsung. Nah, di sini coba kita buka proyek yang kita buat. Nah, di sini akan ada menu add-in yang dimana terdapat button yang kita buat. Coba kita klik. Nah, ini ada button 1, kita bisa klik ini. Bentar. Nah, dia langsung akan ada project info, project path, di mana tempat kita naruh project ini, di mana kita nyimpan project ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep kustomisasi pada perangkat lunak berbasis spasial khususnya ArcGIS Pro. Kustomisasi pada perangkat lunak berbasis spasial seperti ArcGIS Pro dengan memanfaatkan ArcGIS Pro SDK for Microsoft.NET merupakan proses mengubah atau menyesuaikan fungsionalitas dan tampilan perangkat lunak tersebut sesuai dengan kebutuhan kita atau keperluan bisnis tertentu. Dalam konteks ArcGIS Pro, kustomisasi memungkinkan kita untuk membuat alat tambahan seperti button ini, menambahkan fungsi baru, atau mengintegrasikan perangkat lunak dengan sistem atau data lainnya. Nah, perbedaan utama antara kustomisasi pada ArcGIS Pro dengan ArcGIS Desktop terletak pada platform pengembangnya. ArcGIS Pro menggunakan SDK khusus yaitu ArcGIS Pro SDK for .NET yang memungkinkan kita untuk menggunakan Visual Studio 2019 dan bahasa pemrograman C#, sementara ArcGIS Desktop memiliki pendekatan kustomisasi yang berbeda dengan menggunakan ArcObjects SDK atau ArcPy dengan bahasa pemrograman seperti C# juga bisa atau Python. Dengan menggunakan SDK ArcGIS Pro ini, kita bisa membuat add-in yang dapat mengintegrasikan fungsionalitas baru, alat, atau tampilan yang tidak tersedia secara bawaan dalam perangkat lunak ArcGIS Pro ini. Jadi kita bisa nambahin alat yang nggak ada tersedia di sini dengan menggunakan ArcGIS Pro SDK for .NET ini. Ini memungkinkan kita untuk menyesuaikan add-in apa yang ingin kita buat, yang dapat berfungsi untuk menyederhanakan tugas-tugas yang kompleks, meningkatkan produktivitas, dan memenuhi kebutuhan spesifik dalam analisis dan pemetaan spasial.
Oke, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan taks kedua dari praktikum pemrograman spasial desktop acara kedua ini. Yang dimana pada project ini kita disuruh untuk membuat configuration untuk halaman pembuka. Oke, kita langsung ke kode untuk membuat ini. Pada yang pertama ada user control x class tax 2 underscore acara 2 underscore pgd. Ini merupakan kontrol user yang memungkinkan kita untuk membuat antarmuka pengguna yang dapat digunakan kembali dalam hal ini halaman tentang kita. Kemudian kita menambahkan beberapa namespace yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi menggunakan teknologi XML. Ini. Kemudian kita mendefinisikan resource declaration yang dimana dalam kontrol tersebut di sini kita menggunakan sebuah resource dictionary untuk mengatur sumber daya aplikasi dan kita menggabungkan beberapa sumber daya dari pustaka eksternal yang disebut ArcGIS Desktop Framework. Ini. Setelah itu kita menambahkan sebuah grid yang merupakan wadah untuk menempatkan elemen-elemen tampilan. Di dalam grid tersebut, kita menambahkan sebuah text block dengan yang menampilkan teks config with start wizard. Ini. Text block ini menggunakan font Calibri dengan ukuran 20 dan diberi warna yang ditentukan oleh sumber daya dinamis dynamic resource yang disebut sri_blue 4. Text block tersebut diatur agar terletak di sebelah kiri dan tengah halaman. Ini berada di sebelah kiri dan tengah halaman. Oke, kita coba langsung start aja. Nanti dia langsung akan ke ArcGIS. Nah, dia bakal kayak gini karena user control-nya kelasnya kayak gini. Jadi loading ArcGIS Pro-nya beda. Nah, ini merupakan tampilan halaman pembuka setelah kita melakukan konfigurasi. Oke, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan taks ketiga, yaitu Map Tool Identify. Pada program ini, kita bertujuan untuk membuat sebuah add-in untuk ArcGIS Pro, yang dimana add-in tersebut merupakan identification tool. Identification tool ini berfungsi untuk menampilkan jumlah fitur yang terdapat dalam area yang kita pilih pada peta. Pada bagian pengaturan awal, program ini kita menetapkan bahwa sketch type-nya adalah lingkaran dan sketch output mode-nya adalah screen, tampilan layar. Ketika kita menggunakan program ini akan menunggu kita untuk menyelesaikan sketsa area yang ingin diidentifikasi. Setelah kita melakukan sketsa area, program akan mencari fitur yang berinteraksi dengan geometri sketsa tersebut. Kemudian program akan mengambil definisi layer pada peta yang aktif dan menghitung jumlah fitur yang berada dalam setiap lapisan tersebut. Kemudian program akan menampilkan hasil identifikasi dalam sebuah pesan dialog yang berisi jumlah fitur yang ditemukan dalam setiap layer. Dengan demikian, kita dapat dengan mudah mengetahui jumlah fitur yang terdapat dalam area yang dipilih pada peta ArcGIS Pro menggunakan tool ini. Oke, kita coba langsung start aja. Jadi dia akan langsung ke ArcGIS Pro-nya. Oke, coba kita ke project yang udah kita buat. Di sini kita klik add in. Bentar. Oke, di sini akan ada identify feature. Kita klik aja. Tinggal
buat circle lingkaran sketsa yang kita mau. Nah, dia akan menampilkan 5 record for admin Kabupaten Klaten. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan task 4, yaitu Edit with Inspector. Project task 4 ini berguna untuk melakukan update data atribut. Jadi pada source code ini, kita memiliki beberapa bagian yang digunakan untuk membuat sebuah add-in pada ArcGIS Pro yang bertujuan untuk melakukan update data atribut. Pertama, kita memanggil beberapa pustaka atau library yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi ArcGIS Pro menggunakan C#. Jadi, project task 4 ini menggunakan bahasa C#. Kemudian kita memiliki 3 buah kelas yang dideklarasikan di dalam namespace task4_edit with inspector _pgd. Nah, jadi ada tiga kelas. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Kelas update values button ini merupakan kelas turunan dari button. Jadi ketika tombol ini diklik, maka akan memanggil metode update values yang terdapat di dalam kelas modul 1. Sedangkan untuk kelas mode value to set edit box ini merupakan turunan dari edit box. Kelas ini bertujuan untuk membuat kotak input yang akan digunakan untuk mengatur nilai atribut yang akan diubah dan nama atribut yang akan digunakan pada proses update data. Dan untuk atribut name to use edit box ini juga sama. Selain itu terdapat inisialisasi nilai dari kelas mode value to set edit box dan atribut name to use edit box di dalam konstruktor masing-masing kelas tersebut, di mana nilai tersebut diset kosong agar siap untuk diisi oleh pengguna. Jadi kita ntar akan mengisi field name dan juga nama yang ingin kita ganti. Jadi kita harus milih terus kita field type. Oke, langsung aja kita start. Nanti dia akan langsung ke ArcGIS Pro-nya. Nah, di sini kita akan buka project yang udah kita buat. Oke, di sini udah kebuka ArcGIS-nya, kita buka project-nya. Terus kita tinggal tambahin data yang mau kita update value-nya. Kita klik add data, terus kita tambahin data yang mau kita tambah. Nah, di sini saya menggunakan data puskesmas. Coba kita klik OK. Nah, udah ada datanya, kita tinggal buka atribut table. Kita select data mana yang mau kita perbaruin, misalkan data ini. Terus kita klik add in, kita ketik, bentar. Kita ketik ini nama fieldnya, terus kita tinggal nambahin namanya, misalkan ini 1 kan, jadi 3 gitu, update value. Nah, dia bakal berubah dari 1 jadi 3, value ini berubah. Oke, nah ini jadi berubah. Jadi dia dari nama fasilitas umum dan kesehatan berubah menjadi angka 3 doang. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.